Demo aplikasi perancangan sistem informasi pemesanan sembako berbasis web pada Koperasi Karyawan PT Siba Vision Batam. Perkenalkan, nama saya Alvide Solagrate Simamora, NIM 311811033. Saya dari kelas Industri Batamindo 2018 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Suwono Sebagariang Askom Mkom. Baiklah, ini merupakan tampilan utama dari sistem informasi Koperasi Karyawan Siba Vision Batam berbasis web. Di sini kita bisa melihat daftar produk-produk yang dijual pada Koperasi Karyawan Siba Vision Batam. Kemudian kita bisa login. Terdapat 3 user sebagai pengguna dalam sistem informasi ini. Yang pertama yaitu karyawan atau pembeli, kasir, petugas koperasi, dan kemudian admin juga petugas koperasi. Apabila kita ingin login, kita akan diarahkan untuk memasukkan email kemudian password kita, dan kita pilih login sebagai kasir ataupun sebagai karyawan dan kemudian atau sebagai admin. Jika kita belum memiliki akun, terdapat fitur untuk buat akun baru. Ini merupakan tampilan untuk halaman pembuatan sebuah akun baru. Kita akan diarahkan untuk mengisi nama lengkap kita, misalnya kemudian kita akan klik daftar, menunggu verifikasi dari admin sehingga kita bisa login ke dalam sistem. Nah, di sini akun yang tadi kita buat tidak bisa masuk tanpa izin dari admin tersebut. Jika kita misalnya mencoba masuk, maka kita tidak bisa masuk ke dalam sistem. Nah, di sini saya akan masuk sebagai admin untuk memverifikasi user yang kita daftar tadi. Ini merupakan tampilan utama dari profil admin itu sendiri. Di bagian kiri ini terdapat menu untuk user, di mana menampilkan list user baik karyawan ataupun kasir yang mendaftar ataupun yang sudah diaktifkan atau diverifikasi oleh admin. Nah, tadi kita membuat akun dengan nama Rinta Simanjuntak. Di sini admin bertugas untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan akun tersebut. Nah, di sini kita aktifkan. Nah, akan muncul pemberitahuan bahwa Rinta Simanjuntak telah diaktifkan. Admin juga bisa mengubah foto profil. Foto profil telah diupdate. Admin merupakan petugas koperasi yang tugasnya adalah di bagian verifikasi user. Kemudian karena akun tadi telah diaktifkan oleh admin, maka di sini kita bisa login menggunakan akun dengan Rinta Simanjuntak tadi.
login sebagai karyawan, dan akun tadi akan dialihkan ke halaman utama dari sistem informasi. Dalam artian akun tersebut telah bisa masuk. Nah, di halaman utama untuk karyawan bisa melihat menu-menu atau daftar produk dari produk-produk yang dijual oleh Koperasi Karyawan Siba Vision Batam. Di bagian sini terdapat profil. Berisi profil dari data-data dari pengguna tadi. Karyawan bisa mengupdate foto profilnya. Kemudian apabila ingin melakukan perubahan kepada alamatnya misalnya, ataupun nomor teleponnya, dia bisa melakukan perubahan tersebut. Kemudian terdapat juga change password, di mana apabila ingin mengubah password tersebut, dia akan diarahkan ke halaman change password. Nah, apabila selesai, password berhasil diganti. Kemudian apabila kita masuk misalkan dengan akun tadi dengan password lama kita, nah password yang kita masukkan salah, akan muncul pemberitahuan bahwa password yang kita masukkan tersebut salah. Namun jika kita masuk dengan password yang telah kita ganti, dia akan masuk dengan password yang kita ubah tadi. Apabila karyawan ingin melakukan pembelian barang, kita bisa mengklik daftar produk ataupun halaman utama dari sistem informasi tadi bagian karyawan. Nah, di sini apabila kita mengklik produknya, terdapat gambar dari produk tersebut, deskripsi dari produk, kemudian harga dari produk. Apabila kita ingin melakukan pembelian, misalnya harum mas 10 kilo dengan kuantiti 2, kita akan pesan ke dalam keranjang, maka akan muncul pemberitahuan bahwa barang tersebut telah dimasukkan ke dalam keranjang. Apabila kita ingin menambah produk lagi, misalkan tersebut juga akan masuk ke dalam keranjang. Di bagian daftar produk, kita juga bisa melakukan pencarian melalui kolom pencarian, misalkan tepung, maka akan muncul list untuk produk-produk dengan nama tepung. Apabila kita juga bisa melakukan pencarian melalui kategori, misalkan gula, akan muncul produk-produk dengan kategori gula ataupun telur, misalkan, ataupun minyak goreng. Nah,
Apabila kita ingin melakukan pemesanan barang, kita akan ke bagian keranjang. Di sini terdapat list dari barang-barang yang telah kita pilih sebelumnya. Kita juga bisa melakukan pengeditan terhadap barang yang sudah kita beli. Misalkan kita mau mengurangi ataupun menambah lagi, atau kita bisa menghapus. Nah, barang yang kita hapus tadi akan keluar dari list belanja kita. Apabila ingin memesan barang, kita akan klik pesan, kemudian akan ada pemberitahuan bahwa di all my transaction, kita akan diarahkan ke all my transaction untuk melakukan pembayaran kurang dari 1 hari. Nah, ini merupakan list dari pesanan kita yang akan kita bayarkan. Ada yang sudah, ini merupakan belanja yang sudah diverifikasi. Ada juga yang belum diverifikasi. Misalnya tadi kita di bagian nomor 1 ini, kita bisa melihat detail dari produk yang kita pesan. Kemudian kita akan mengupload bukti bayar. Kemudian melakukan pemesanan. Nah, bukti bayar tersebut telah berhasil diupload. Kemudian kita akan menunggu verifikasi dari pihak koperasi. Terdapat juga chat apabila kita ingin melakukan chat kepada kasir. Terdapat beberapa kasir. Apabila kita ingin mengirimkan pesan kepada kasir pertama, pesan kita akan dikirimkan kepada kasir pertama. Tanggal kita mengirim dan jam kita mengirim. Kemudian kita akan log out. Kita akan masuk sebagai kasir. Pilih sebagai kasir, kemudian kita masuk. Ini merupakan halaman utama dari kasir. Kita langsung melihat list dari pesanan-pesanan karyawan. Kasir bisa melakukan verifikasi. Bisa juga menolak pesanan tadi. Misalkan tadi kita dengan akun Alvida de Bataraja kita membeli kita bisa melihat detail barang yang dibeli. Kita bisa melihat bukti bayar dari pembelian tersebut. Misalkan ini adalah contohnya. Kita bisa melakukan verifikasi.
maka transaksi tadi telah diverifikasi oleh kasir pertama. Kasir juga bisa menolak pembelian atau pesanan daripada karyawan apabila dia melihat ketidaksesuaian, misalkan di bagian transaksinya, kasir bisa melakukan penolakan. Transaksi telah ditolak. Di bagian yang memverifikasi terdapat nama-nama siapa yang melakukan verifikasi, misalkan kasir pertama ataupun kasir kedua. Baiklah. Kemudian di sini terdapat bagian menu untuk produk. Ini kasir bisa mengolah data-data dari produk, misalkan untuk menambah produk baru. Apabila kita ingin melakukan pengeditan terhadap produk, misalkan Pepsodent tadi, kita akan mengedit misalkan namanya ataupun mengganti gambar. Nah, gambar tadi akan berhasil dirubah. Produk tersebut telah berhasil diupdate. Apabila ingin melakukan penghapusan terhadap produk, kita bisa memilih produk kemudian menghapus. Nah, barang tersebut telah berhasil dihapus. Apabila ingin menambah kategori, kita bisa memilih menu untuk kategori, kemudian tambah kategori baru, misalkan bumbuan, simpan. Nah, kategori tersebut telah berhasil ditambahkan. Bumbu-bumbuan. Apabila ingin melakukan pengeditan, misalkan edit kategori telah berhasil. Bumbu-bumbuan. Apabila ingin melakukan penghapusan, kita akan mengklik penghapusan, maka kategori tersebut berhasil dihapus.
Baiklah, di sini terdapat juga chat berisi chat-chat dari karyawan. Tadi kita mendapat chat dari pengguna dengan nama Elvide Debataraja. Kita bisa membalas chat dari karyawan tersebut. Kasir dapat mengirimkan pesan kepada karyawan. Kemudian kita masuk lagi ke akun Elvide Debataraja tadi. Kita mendapat chat dari kasir pertama. Kita bisa membalas lagi. Baiklah, demikian demonstrasi produk untuk tugas akhir saya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam aplikasinya ataupun salah pengucapan kata pada video ini. Dan akhir kata saya kembali mengucapkan terima kasih.